Selamat pagi Mitra Tani Kapulaga. Kali ini saya akan membuat tutorial cara penanaman kapulaga hibrida. Ini saya buat terutama untuk para pemula ya. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah satu, tajar. Tajar ini fungsinya untuk menopang bibit yang kita tanam ya. Terus yang kedua, bibit kapulaga hibrida. Ini terkait bibit, usahakan untuk pemilihan bibit itu yang sudah ada bakal tunasnya ya. Jadi satu lubang itu minimal 2, idealnya adalah 3 atau 4 supaya rumpunnya cepat besar. Terkait bibit, ada 2 versi, ada bibit yang muda yang seperti ini, dan yang kedua bibit yang tua yang seperti ini. Jadi masalah bibit mau tua ataupun muda sama aja, sama-sama tumbuh. Yang penting penanamannya benar dan perawatannya bagus. Hanya perbedaannya, kalau yang muda itu biasanya tumbuh dengan batang utamanya yang seperti ini. Cuma kendalanya agak sedikit lambat dibanding dengan bibit yang sudah tua. Kalau bibit yang sudah tua, biasanya batang utamanya mati, ini mati, dan nanti akan tumbuh dari bakal tunasnya ini ya. Nah, tetapi biasanya karena bakal tunasnya banyak, sehingga untuk pembesaran rumpun itu semakin cepat dari bibit yang tua, dan resiko kematian itu lebih kecil dari yang bibit tua ketimbang bibit yang muda. Oke, dan yang ketiga adalah sangkul untuk mencangkul untuk membuat lubang. Kemudian yang berikutnya adalah alat itu 4 pisau. Baik, untuk yang pertama kita membuat lubang ya. Lubang kurang lebih berdiameter 50 cm. Ini perlu digemburkan ya, karena untuk supaya akar itu cepat merambat. Nah, setelah lubang terbuat sebesar diameter kurang lebih 50 cm, dan setelah tanahnya dibuat gembur, lalu kita pasang tajar. Ini tajarnya, pasang tajar gunanya untuk menopang bibit kapul hibrida supaya apabila diterpa angin tidak jatuh. Lalu untuk langkah berikutnya adalah menanam bibit ya, menaruh bibit di tanah seperti ini, kemudian diikat. Ini 1 bibit dengan harapan ada 1, 2, 3 tunas. Yang berikutnya bibit yang kedua seperti ini. Ini juga ada bakal tunasnya 2, sehingga kemungkinan nanti yang akan tumbuh itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tunas ya. Nah, ini mau di mix juga dengan bibit yang muda boleh. Kalau bibit yang muda karena kecil tidak usah pakai tajar lagi, langsung aja ditanam. Nah, setelah itu langsung kita tutupin dengan tanah. Nah, perbedaannya kalau kita tutup tanahnya tipis-tipis atau tidak terlalu dalam, kemungkinan tunas akan tumbuh lebih cepat, tetapi nanti tumbuh tunasnya itu tidak gemuk, akan kurus-kurus, tetapi pertumbuhannya akan lebih cepat dan buah juga akan
bunga juga akan cepat tumbuh. Oke. Tetapi kalau ingin menghasilkan tunas yang besar-besar, kita kuburnya agak dalam, ya, dikubur agak dalam sehingga nanti menghasilkan tunas yang besar-besar, tetapi resikonya agak sedikit lambat, tetapi pertumbuhannya akan lebih bagus. Kalau saya biasanya memilih dengan menutup tanah yang agak dalam kalau saya, karena walaupun lambat nanti akan tumbuh tunasnya bagus dan akan besar-besar, ya. Ini seperti ini kurang lebih tutorial yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk para petani muda, para pemula yang ingin berbudidaya kapulaga hibrida. Dan kami akan tunjukkan beberapa contoh. Ini contoh yang kurang lebih sudah 3 minggu saya tanam. Nah, ini dari bakal tunas yang 3 batang, 1, 2, 3. Nah, ini kan seperti yang tadi saya bicarakan, ini kemungkinan kalau yang besar tuh, yang tua itu mati. Tetapi dia akan menumbuhkan tunas. Nah, ini tunas. Ini 1 tunas, 2 tunas, 3 tunas, 4 tunas, dan ada 5 tunas. Ini contohnya. Dan ini contoh berikutnya. Nih, contoh berikutnya. Nah, ini sengaja saya bikin menutupnya dengan tanah yang tidak terlalu dalam, sehingga menghasilkan banyak tunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tunas, tetapi kecil-kecil. Nah, tapi ini bisa diakalin supaya tunasnya bisa besar. Ini ditutup lagi dengan tanah. Nah, maka nanti kemungkinannya tunasnya akan keluar menjadi besar. Dan contoh satu lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan bibit yang tua, maka kemungkinan yang bibit tuanya ini akan mati seperti ini. Tetapi dia akan menumbuhkan tunas yang baru. Ini. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Semangat terus buat para petani kapulaga. Semangat untuk menanam, ya. Dan jangan lupa subscribe di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.